Ya, baik Andi, kondisi terkini di Jalan Tol Jakarta Cikampek, tempat saat ini kami melaporkan, kami juga sudah berada di rest area kilometer 57A. Jalan Tol Jakarta Cikampek ini memang volume dari kendaraan ini sudah terlihat meningkat begitu ya. Karena jika dilihat ini kendaraan-kendaraan yang melaju ini saat ini sudah bisa melaju dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Meskipun tadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini laju kendaraan ini hanya sekitar 40 km per jam, sehingga memang kendaraan-kendaraan yang melaju ini adalah kendaraan-kendaraan yang didominasi dari kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian juga sudah banyak terlihat bus-bus besar yang mana ini mereka ternyata membawa banyak sekali penumpang begitu ya untuk menuju ke area atau daerah Jawa Barat melalui gerbang tol Cikampek Utama. Tadi kami bisa mengetahui lagi terkait dengan laju kendaraan tersebut karena kami tadi juga sudah melaju dari arah gerbang tol Cikampek Utama menuju ke rest area 57A ini. Sedangkan kami bisa membandingkan antara lajur kiri dan juga lajur kanan, di mana untuk lajur sebelah kanan arah sebaliknya yang menuju ke Jakarta ini kendaraan-kendaraan masih bisa melaju dari mulai 60 hingga 80 km per jam. Namun untuk lajur kiri yang mengarah ke arah gerbang tol Cikampek Utama ini laju kendaraan hanya sekitar 40 hingga 50 km per jamnya saja. Dan kemudian kami juga saat ini sudah tidak begitu banyak melihat truk-truk begitu ya Anggi. Karena memang untuk truk-truk yang boleh melintasi dari jalan tol Jakarta Cikampek ini dibatasi sejak tanggal 24 April 2025 yang lalu hingga nanti 8 April 2025 begitu. Yang mana ini selama 16 hari ini untuk truk-truk yang seperti truk gandeng, kemudian truk-truk yang membawa galian, kemudian truk-truk yang membawa bahan-bahan seperti bahan bangunan ini dilarang untuk melintasi jalan tol, terutama jalan tol Jakarta Cikampek karena dinilai nanti rawan dan akan membahayakan bagi pengguna jalan yang lainnya, terutama ini adalah para pemudik begitu ya. Sedangkan untuk truk-truk yang masih diperbolehkan untuk melaju di jalan tol ini adalah truk-truk yang membawa bahan pokok, kemudian truk-truk yang membawa motor, kemudian truk-truk juga yang membawa barang-barang yang memang adalah kebutuhan sehari-hari. Dan selain itu Anggi, untuk per hari ini untuk gardu yang sudah dibuka di gerbang tol Cikampek Utama ini ada sekitar 20, yang mana ini sudah ditambah dibandingkan hari kemarin yang hanya 19, kemudian hari sebelumnya juga ada sekitar hanya 15 saja, namun hari ini sudah ditambah menjadi 20 gardu untuk kendaraan-kendaraan yang nantinya akan keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju daerah Jawa Barat ataupun daerah Palimanan begitu ya. Sehingga memang untuk dari volume kendaraan per data terakhir yang kami dapatkan ini ada sekitar 204 ribuan lebih kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikampek Utama, dan untuk kendaraan-kendaraan tersebut ini volumenya memang meningkat, yang mana meningkatnya ini juga sudah tercatat sekitar 48,5% per data yang sudah kami himpun begitu ya. Mengingat ini juga sudah sekitar H-4 menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Jadi ini memang masyarakat kebanyakan yang ada di rest area kilometer 57 tadi juga ketika kami tanyai, mereka memang sengaja untuk berangkat lebih awal agar tidak terjadi kepadatan yang lebih besar lagi ketika nanti misalnya H-2 ataupun H-3 dari Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah begitu Anggi. Dan memang kemarin juga sudah ada pertemuan dari pemerintah yang datang ke rest area kilometer 57 ini untuk monitoring ataupun meninjau langsung terkait dengan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan begitu ya. Karena memang rest area ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh PT Jasa Marga bersama dengan pemerintah juga untuk nantinya masyarakat ini bisa berhenti sejenak ataupun beristirahat agar tidak membahayakan begitu ya. Karena memang kebanyakan justru ini masyarakat yang melintasi dari gerbang tol Cikampek Utama ataupun yang berjalan di jalan tol Jakarta Cikampek ini adalah masyarakat yang menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Maka dari itu dari pemerintah kemarin ini baik dari Menko PMK, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Kesehatan hingga dengan Gubernur Jawa Barat ini juga memberikan himbauan-himbauannya. Seperti Menko PMK juga menjamin bahwa untuk mudik kali ini nantinya masyarakat akan dijamin akan lebih aman dan juga sejahtera karena memang sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyediakan fasilitas-fasilitas bahkan seperti contohnya adalah klinik kesehatan gratis
yang salah satunya juga ada di kilometer 57 ini, di rest area kilometer 57. Dan memang untuk Menkes sendiri kemarin juga mengatakan bahwa untuk klinik kesehatan yang sudah disediakan ini, karena memang anjuran bagi masyarakat yang membawa kendaraan pribadi ini dianjurkan untuk 5 jam, setiap 5 jam sekali beristirahat minimal 15 hingga 30 menit untuk menjaga keamanan. Dan selain itu juga dari TNI Polri juga sudah mengerahkan ratusan ribu ataupun puluhan ribu pasukan untuk nantinya bisa memantau langsung di lapangan, terutama di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek. Anggi. Rona, posisi Anda kan kali ini berada di rest area kilometer 57. Untuk kesiapan rest area sendiri bagaimana flow-nya nanti yang akan diatur? Rona berkenan dengan keluar masuk mobil ya, karena biasanya ini sangat penumpuk sekali di rest area, bahkan orang ingin ke toilet saja pun ini tidak bisa gitu. Ya, baik Anggi, terkait dengan kesiapan di rest area kilometer 57 ini memang sudah terlihat begitu ya, dan juga memang untuk posko paduannya sendiri atau posko terpadunya ini memang sudah didirikan sejak kemarin kami datang sekitar tanggal 24 Maret 2025, di mana memang pos pelayanan terpadu ini adalah digunakan untuk monitoring terkait dengan kendaraan-kendaraan yang keluar masuk melalui gerbang tol Cikampek Utama, sehingga nanti masyarakat ini bisa terpantau begitu. Apabila memang ada kendaraan yang seperti macet ataupun mogok, ataupun nanti masyarakat butuh sewaktu-waktu untuk di perjalanan, ini dari pihak Jasa Marga maupun pihak kepolisian ini bisa langsung membantu begitu ya. Dan untuk fasilitas-fasilitas pun yang disediakan oleh rest area kilometer 57 ini tidak hanya posko pelayanan terpadu saja, dan kemudian tidak hanya klinik kesehatan saja ataupun cek kesehatan gratis saja, namun ada juga seperti tempat ibadah, kemudian lokasi untuk makan, ini juga ada berbagai macam toko yang menjual makanan, sehingga masyarakat ini bisa berhenti ataupun beristirahat ataupun membawa bekal apabila memang mereka masih berpuasa. Nah, selain itu Anggi, di sini juga disediakan yakni seperti servis untuk kendaraan roda 4 pribadi. Ini juga diberikan diskon begitu ya terhadap toko-toko tertentu. Dan selain itu memang dari kemarin ini juga dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini juga mengatakan bahkan nantinya akan memberikan ongkos terkait dengan arus mudik dan juga arus balik, di mana ongkos tersebut juga mulai dari 1.500.000 yakni untuk arus mudik, dan juga untuk arus balik juga akan diberikan 1.500.000 kepada para supir angkot, kemudian pengguna mobilitas ataupun transportasi umum begitu. Dan selain itu juga dari Gubernur Jawa Barat memastikan bahwa pihaknya juga sudah mengantisipasi terkait dengan kondisi cuaca seperti itu ya. Karena dari pihak Pemprov Jawa Barat juga sudah bekerja sama dengan BMKG dan juga BNPB untuk memantau cuaca ini agar seperti terlihat saat ini di layar Anggi, ini saat ini tengah hujan, di mana tadi sempat hujannya cukup deras begitu ya, namun sekarang sudah berangsur hujan ini untuk berhenti begitu. Maka dari itu nih laju kendaraan juga lebih bisa terlihat lagi begitu, karena tadi sempat agak sedikit berembun, namun sekarang laju kendaraan ini bisa diperkirakan mulai dari 60 hingga 70 km per jam. Jadi memang setiap sekitar 1 jam sekali Anggi kami memantau ini laju dari kendaraan. Memang tidak selalu terjadi kemacetan ataupun kepadatan begitu ya. Namun akan ada kemacetan itu setiap sekitar 1 jam sekali di H-4 Idul Fitri 1446 Hijriah ini. Anggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.